Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini bernama Zulfa Agustina. Saya mengajar di TK Muslimat MU 145 At-Tahirin di Sanjaban. Saya di sini akan berbagi cerita saya pembelajaran guru, yaitu melatih motorik halus dan konsentrasi melalui bermain balok dan bombing. Di sini saya mengambil latar belakang masalah yang ada di lembaga kami. Yang pertama yaitu saya sebagai guru, sebelumnya saya di sini sebagai guru kelompok A, yang mana anak-anaknya yang masih memiliki daya konsentrasi yang kurang, sehingga anak sulit untuk berkonsentrasi dan mendengarkan pembelajaran yang akan dilakukan. Biasanya anak-anak itu di rumah ada timbal baliknya, yang dari rumah lalu dibawa ke sekolah. Contohnya ada murid kami yang terlalu banyak melihat HP itu, kecerdasannya, motoriknya sangat bagus sekali sehingga duduk tenang belum bisa. Ini jadi anak tersebut sangat susah untuk berkonsentrasi dan bermain dengan temannya dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh gurunya. Selanjutnya, anak belum paham tentang bagaimana belajar itu. Karena saya di sini berada di kelompok A, kadang-kadang anak-anak masih ingin bermain saja dan belum paham apa itu namanya belajar di kelas. Untuk duduk tenang juga belum bisa memahami peraturan. Memang di kelompok A kita harus terus mengingatkan anak-anak untuk selalu mengikuti peraturan yang ada di kelas. Selanjutnya yaitu motorik halus anak masih kurang berkoordinasi dengan baik. Ini mungkin dikarenakan di rumah juga anak-anak masih bermainnya dengan monoton, apalagi kalau kebanyakan HP, jadi motoriknya masih belum terasah dengan baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran balok dan bombing di sini saya mengambil tujuan yaitu dapat mengembangkan kemampuan motorik dan kreativitas anak. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk menyelesaikan masalah sederhana. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. 4. Membantu siswa untuk melatih koordinasi antara mata dan tangan. 5. Membangun kerjasama dengan teman. Ya, karena di sini saya masih di kelompok A, anak-anak mungkin dalam mengkoordinasikan tangannya juga belum begitu maksimal ya. Selanjutnya, manfaat pembelajaran menggunakan balok dan bombing. Saya mengharapkan untuk pembelajaran ini yaitu pertama membantu anak memahami konsep warna dan bentuk. Jadi balok ada yang warna-warni, kita juga akan memberikan pengertian kepada anak-anak warna-warna yang ada di situ. Kedua, membantu anak mengelompokkan benda berdasarkan warna atau bentuk. 3. Membantu anak mengembangkan kreativitasnya dalam membuat sebuah karya. 4. Membantu anak untuk memahami konsep tinggi dan rendah yang dapat mengurutkannya. Ini kami nomor 4 ini ya Bu ya. Ini saya mengambil untuk permainan balok. Balok itu kalau ditata nanti yang paling tinggi pasti akan roboh. Jadi anak-anak akan berusaha untuk berlomba-lomba paling tinggi yang mana, yang paling rendah mana. Jadi kita juga harus memperlihatkan kepada anak-anak daya konsentrasinya untuk membuat bangunan yang tinggi dan yang rendah tersebut. Selanjutnya proses pembelajaran kami pertama yaitu menjelaskan kepada anak tentang warna-warna yang ada untuk permainan bombing ini ya Ibu, karena bombing ada yang berwarna-warni. Selanjutnya mengenalkan kepada anak bentuk-bentuk balok yang ada. Tentunya di lembaga Panjenengan Sami sudah ada balok yang berbentuk segitiga, segi empat dan lingkaran, ada yang bolong tengah, ada yang tidak ada bolongannya, itu sudah ada ya Ibu ya. Ya, itu bisa digunakan untuk apa saja. Kita juga bisa menerangkan kepada anak-anak untuk proses pembelajaran awal. Selanjutnya, mematik dan pertanyaan bentuk bangunan apa yang menyerupai balok yang ada. Yang keempat, mengadakan kesepakatan kelas dalam bermain. Ini tadi saya mengutarakan bahwa anak-anak belum bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Apalagi di lembaga kami ada anak-anak itu yang tidak satu desa Ibu. Kami jadi mempersatukan anak tersebut itu sangat sulit. Ada anak yang di desa A sama di desa B, itu ada juga tidak satu desa itu kita mengumpulkan anak
itu juga sulit untuk mempersatukan mereka itu. Jadi kami harus mengadakan kesepakatan kelas agar bermainnya kondusif ya. Nah selanjutnya proses imajinasi anak-anak yang mana anak dibebaskan untuk membuat bentuk sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya setelah kami membuat kesepakatan kelas, anak-anak kami bebaskan untuk membuat kesukaan bangunan kesukaan mereka seperti bangunan gedung tinggi atau rumahnya mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu, nah ini ada bentuk kegiatan kami yang di sini kami yang bawah adalah anak putri ini mengelompokkan warna bomik yang ada, dan yang di sana ada anak yang membentuk sebuah mobil. Nah ini kreativitasnya sangat dituntut di sini ya Ibu. Ada lagi yang ini bermain balok tinggi-tinggian, yang satu sudah ambruk, yang satu masih. Jadi ini juga melatih kesabaran anak-anak ya. Saya harapkan untuk ini anak-anak juga melatih konsentrasi, karena anak-anak masih belum bisa diam itu tadi, karena ada kecerdasan apa ya namanya yang belum bisa kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik itu anaknya itu aktif ibu-ibu, tapi nanti kalau ditanyai pasti bisa. Ya, itu kecerdasan kinestetik bisa. Pokoknya ibu gurunya di depan tidak terlalu mendengarkan, tapi kalau pulang diberi pertanyaan pasti bisa. Next. Selanjutnya saya hasil setelah proses pembelajaran. Setelah pembelajaran dengan menggunakan balok dan bomik ini saya lakukan kelas saya mengalami peningkatan anak-anak percaya diri untuk membuat sebuah karya. Nah karena tadi saya membebaskan anak-anak untuk membuat karya yang disukainya, jadi anak-anak jadi pede untuk membuat lagi ya Bu. Selanjutnya untuk daya konsentrasi anak juga sudah mulai tertata dan mulai bisa mengikuti pembelajaran dan konsentrasi yang meningkat setiap harinya. Alhamdulillah anak-anak sudah mulai bisa duduk tenang dan dapat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya untuk perkembangan motoriknya anak-anak juga sudah mulai meningkat, dan untuk kerjasama tim yang tadinya tidak mau bermain dengan temannya karena mohon maaf, karena anak sekarang kan kalau tidak satu desa kadang-kadang tidak mau bermain dengan temannya ya Bu. Karena di lembaga kami ada anak yang di desa A sama desa B itu kan tidak bermain setiap hari, pulang sekolah pun juga tidak bermain bersama-sama. Jadi alhamdulillah sekarang sudah meningkat dan mau bermain dengan teman-temannya. Jadi bekerjasamanya dengan temannya sudah mulai ada. Selanjutnya refleksi setelah pembelajaran dan bermain tadi kami laksanakan. Kami mengadakan refleksi, yaitu setelah pembelajaran berakhir saya melakukan tanya jawab kepada para siswa tentang kegiatan hari ini. Jadi kami mengadakan pertanyaan, apakah hari ini senang? Tadi kamu membuat apa? Bisa kamu mengulang nanti di rumah, nanti agar anak-anak bisa bersemangat lagi untuk bersekolah besok. Selanjutnya saya akan mengadakan tanya jawab tentang hasil karya anak-anak dan memberinya apresiasi agar semangat belajar lagi. Sekian dari saya, tentunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.